Yuk, Mas Budi dan Mas Teguh adalah mereka sejak kecil bersahabat. Persahabatan mereka betul-betul sangat luar biasa. Begitu sangat menakjubkan. Mas Budi tinggi 172 cm, sebuah ukuran lelaki. Kalau di negeri ini termasuk sangat ideal. Punya wajah tampan, kulit bersih. Tapi sayang, dia tidak mampu melihat indahnya dunia. Diberikan sama Tuhan kelebihan di jemari-jemari tangannya. Begitupun dengan Mas Teguh Prakoso. Sama-sama diberi keahlian di jemari tangannya. Bedanya Mas Budi pandai memijat, Mas Teguh pandai memahat. Maka jangan heran kalau sekali-sekali melihat Mas Budi berpakaian perlente atau sudah tidak asing lagi dengan makanan-makanan atau minuman-minuman yang lezat. Itu semua berkat kebaikan Mas Teguh Prakoso, sahabat sejatinya. Di usia yang sudah masuk usia masa menikah, Mas Budi juga kepengen nanti di masa tuanya ada yang merawat, ada yang menjaganya. Maka berkat lagi-lagi kebaikan Mas Teguh Prakoso, Mas Budi diperkenalkan dengan salah seorang wanita namanya Aisyah. Punya wajah manis, cantik, kepribadian menarik. Singkat cerita, atas kebaikan Mas Teguh Prakoso, mereka menjalin hubungan cinta kasih dan begitu indah, sangat indah sekali. Melalui by phone mereka berkomunikasi. Ya, tapi sudah 1 bulan ini Mas Budi dengan Aisyah tidak lagi berkomunikasi secara menderas. Bukan berarti putus, tidak. Bukan berarti ada masalah, tidak. Akan tetapi karena Mas Teguh Prakoso sedang ada job di luar kota, tepatnya di Yogyakarta. Dapat job dari seseorang yang teramat tajir. Suaminya orang Kanada, uangnya tidak ada serinya. Istrinya asli Yogyakarta, punya selera seni yang sangat tinggi sekali. Pendoponya mau diukir gaya Jepara, yang di dalamnya minta diukir gaya Bali. Bisa dihitung kalau dinilai dengan angka-angka. Kurang lebih 2 bulan 3 hari Mas Teguh tidak bersama-sama dengan Mas Budi. Tiba-tiba ada sebuah keajaiban yang sangat-sangat ajaib. Dikabarkan katanya Mas Budi 1 minggu kemarin, katanya sekarang bisa melihat indahnya dunia. Alhamdulillahirabbil alamin, kata. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mas Budi yang dulu begitu membuat banyak orang simpati, yang begitu banyak membuat orang begitu sangat-sangat ingin menjadikannya sebagai menantu, tiba-tiba sekarang berubah. Yang dulu begitu humble, begitu hangat, begitu humanis, sekarang berubah. Wajahnya yang memang tampan semakin bertambah tampan. Tapi sayang, kepribadiannya betul-betul berubah 180 derajat. Gila, kata. Rupanya ini aku baru mendapatkan jawaban. Ketika doa seseorang dikabulkan oleh Allah, maka kadang-kadang amanah itu diingkarinya seingkar-ingkarnya, sama seperti Budi. Kalau memijat sekarang, kalau yang uangnya banyak, dia akan full beri senyumnya. Kalau uangnya hanya separuh, dia pun separuh senyumnya. Kalau yang tidak punya uang, Mas Budi cemberut. Nawaitunya
dia sudah berubah dari awal. Bahkan seorang borjuis yang dulu akan memberikan tempat tinggal cuma-cuma 6 kali 6 meter persegi plus dengan AC tanpa mengeluarkan sepeser uang pun, shock mendengar Mas Budi katanya sekarang sudah berubah. Mas Budi percaya diri yang sangat tinggi. Dia hubungi Aisyah, dia minta ketemuan. Yang dulu-dulu saat dia masih buta dia minder, sekarang dia percaya diri. Maka berjumpalah mereka di sebuah tempat yang disepakati oleh mereka bersama. Apa yang terjadi, saudara? Banyak mas. Oh, kamu Aisyah? Ternyata kamu buta. Aku pikir kamu nggak buta. Ternyata kamu buta. Aduh. Maaf ya, Dek Aisyah. Aku pikir kamu nggak buta. Jika kamu seperti ini keadaannya, maaf sekali. Aku tidak mungkin menjadikan kamu sebagai istri dunia akhiratku. Maaf. Mungkin kalau sekedar kenal, wajarlah. Tapi kalau untuk menjadikan kamu sebagai istriku, maaf. Maaf sangat. 10 menit kemudian mereka berpisah. Budi pergi tanpa permisi, tanpa adab, tanpa akhlak. Budi pekerti yang baik. Sementara Aisyah berjalan, pikirannya melayang-layang. Dia tidak menyangka lelaki yang dia perjuangkan habis-habisan, lelaki yang dia cintai dan dia percaya, tanpa dia meminta apapun. Ternyata ucapannya begitu sangat keji, mengiris-iris, menyayat-nyayat kalbunya. Dalam perjalanan menuju pulang, Aisyah banyak melamun. Tiba-tiba sebuah mobil dengan kecepatan tidak terkendali menyerempet tubuhnya. Dia terlempar, kepalanya membentur batu keras dan mati. Banyak orang mengatakan katanya, meninggalnya wangi. Meninggalnya tersenyum. Darah yang mengucur di kepalanya mendadak berhenti. Ketika dipapah tubuhnya ringan. Wallahi, apa yang ditanam itu yang akan dipetik. Amalan Aisyah memang tidak bisa diukur dengan apapun. Rupanya Aisyah seperti sudah punya isyarat. Ketika hendak menjumpai si Budi, Aisyah menulis surat dititipkan kepada ibundanya untuk diberikan kepada Mas Budi. Satu hari berikutnya Mas Budi datang ke tempat Aisyah, entah dorongan dari siapa, bukan sebuah kebetulan, tapi atas gerakan ilahi. Diberi surat oleh ibundanya, dia baca perlahan. Dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan hidup dan mati, aku bersyukur ya Tuhan. Engkau telah memberikan kepadaku sebuah anugerah penglihatan sejak aku lahir hingga aku dewasa ini, dan kini aku berikan kepada lelaki yang aku cintai, Budi Prasetyo, lelaki yang kelak akan menjadi imam bagi dunia dan akhiratku. Belum juga selesai Mas Budi membaca rentetan aksara dari Aisyah. Tangannya menggigil, darahnya mendidih. Dia betul-betul tulang-tulang persendiannya seperti copot. Ampuni aku ya Allah. Aku betul-betul lelaki biadab. Lelaki yang tidak tahu balas budi kepada orang yang betul-betul mencintai aku tanpa syarat. Seorang perempuan soleha yang tidak pernah memikirkan sekedar syahwat dan kemewahan dunia. Ampunilah aku ya Tuhan. Terlambat. Selalu penyesalan adanya di belakang hari. Mas Teguh pulang dari tugas bekerja memahat.
kereta malam dia jumpai Mas Budi. Mas Teguh tetap beri semangat kepada Mas Budi. Aku mencintai kamu lebih dari yang kamu tahu. Sebuah karya yang ditulis oleh Nurji. Terima kasih.